ghusla. Alamah. Khalas, cukup. Itu alamat deh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi tidak ada anginnya ya setelah ditutup ya. Siapa sih nutup ya? Ya kayak nggak adem kemarin kan sampai sini itu kayak di pantai itu. Jadi babul ghusli, sekarang ahkamul ghusli khamsatun. Hukum mandi khamsatun. Ahkamul ghusli khamsatun. Yang pertama wajib. Mandi wajib. Mandi wajib itu mandi sunnah yang dinadari. Idza nadzaral ghuslal masnun. Jika seseorang bernadar mandi sunnah. Seperti mandi Jumat kan sunnah. Kalau saya nadari ya wajib. Kalau saya nadari mandi Jumatnya jadi wajib. Ghuslul Aidain, maaf ya, Ghuslul Aidain, saya nadari. Nadar itu ghusla Idul Fitri. Berarti saya nanti mandi hari rayanya wajib karena saya nadari. Ya, karena saya nadari. Jadi wajibnya karena nadar. Seandainya tidak karena nadar maka tidak wajib. Sesuai prinsip ya, dulu pernah saya terangkan. Nadar itu pada perkara yang apa? Perkara yang sunnah. Sudah di bab nadar kan sudah tuh. Ya, kapan wajib kafaroh? Dan nadar itu ada dua, ada nadar apa? Tabarrur, ada nadrul lajaj. Itu. Nanti dikaji lagi. Ya. Wa fi halatin sittin, dan pada 6 keadaan. Minha di antara 6 itu khurujul mani. Keadaannya nanti akan diterangkan. Keadaannya itu apa saja ya. Yang jelas asbabnya ada berapa? Ada 6. Minha khurujul mani, di antaranya adalah keluarnya sperma. Alhamdulillah udan. Ya, orang sumuk tadi ini. Wa fi halatin sittin, pada berapa? 6 keadaan. Hujan itu bukan pantangan untuk pedagang, tapi pantangan untuk orang yang mau ngaji. Untuk pedagang bukan pantangan. Atau hujan besar berangkat ya, pedagang. Ya, dorong gerobak sampai bikin apa namanya itu loh, namanya AUB ya kan, pakai jas hujan. Tapi kalau udah bab taklim hujan, assalamualaikum Ustaz, saya izin dulu ini hujan besar. Salam. Iya kan, gitu ya. Banyak kan gitu. Ya mungkin kecuali kalau di pengajiannya sambil dagang, dapat uang. Ini ya, saya dikasih pembatas nih, tapi gambarnya Spiderman. Nggak apa ya, keren malah ya. Jadi gitu ya. Insya Allah 6 keadaannya akan diterangkan. Yang kedua, mandub, hukum mandi sunnah. Mandi hukumnya sunnah. Ka ghuslil jum'ah wal aidain, seperti mandi Jumat dan mandi 2 hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha.
Itu juga nanti akan diterangkan. Al-aghsal al-masnunah, mandi-mandi sunnah. Insya Allah nanti akan diterangkan. Yang ketiga, mubah. Yang ketiga, mubah. Idza kana littabarrud. Orang kerungu. Sini maju lagi. Dikit aja. Sama itu dinyalain asli apa? Lampu itu nyalain tuh. Lampu sana tuh. Ada orang nyumpegi, aku ndelengnya mana soalnya. Itu tuh. Itu Haskia. Ya. Bukan sebelahnya, iya. Saya heran sama orang yang rumahnya kiep-kiep. Lampunya 5 watt dalam rumah. Orang sumpek ya. Kalau saya nggak bisa itu, harus terang, kayak akuarium. Makanya tuh lihat tuh ngomong, kamu dugden ngono ya. Nah, kiep-kiep tuh nggak enak. Kecuali mau tidur ya bagusnya dimatikan lampu mau tidur. Nggak pakai lampu. Cuma kalau nggak lebinannya. Nanti Antona tahu tuh kemarin Al-Khair kasihan tuh ada orang bawa sendal, tuh ada sendal warna hitam, sendal sing ana gambar buaya sih. Model buaya, anak-anak sendal kayak kok. Jadi kayaknya orang itu bawa sendal warnanya hitam. Anaknya masih kecil. Lah ada orang besar juga bawa sama. Sekarang ada satu pasang tuh, gede sama kecil. Saya melihatnya aja ngakak, ini pasti yang bawa ini. Kalau enggak yang besar, yang kecil nih. Pasti itu. Soalnya itu sepasang, itu pasti salah ambil itu yang. Itu saya bawa jepit aja. Salah ambil si jina biru, si jina hijau. Malam itu saya bawa jepit kan, pakai sandal jepit. Si jina hijau, si jina itu. Untungnya wongnya ngejar aku. Ustaz, itu sandal saya, Ustaz, yang bosok mah. Jelas tuh. Nanti kalau Al-Khair lagi biarin harus itu. Kalau Al-Khair lagi nanti baru orangnya datang, oh ini nih sendalnya nih gitu. Kasihan. Lanangnya gede, wadone cilik. Mubah ya. Idza kana litabarrud. Kalau untuk adem-adem. Tabarrud itu artinya apa? Mendinginkan badan. Jadi enggak ada tujuan yang mengandung nilai ibadah, nggak ada. Jadi sekedar, kamu kenapa mandi? Karena badan saya lagi keringetan, habis kerja mandi. Itu namanya tabarrudnya. Adem-adem awak ya. Awit tanadzuf atau bebersih. Biduni niyatin sholihah, tanpa adanya niat yang baik. Maksudnya tanpa ada niat yang ada kandungan ibadah yang menyebabkan orang itu dapat pahala gara-gara niatnya. Bukan. Kalau kayak seandainya Antona mandi itu biar dapat pahala terus, itu mandinya diniati ghuslut taubah. Ya. Atau al-nawaitul ghusla lin nasyad fil ibadah. Supaya saya semangat ibadah. Nah, itu ada pahalanya. Makanya Al-Imam Ibnu Ruslan itu dalam Zubat, beliau mengatakan di masalah hukum mubah, lakin idza nawa bi aklihil quwa al-fi'li wa tarki 'ala sawa'i. Al-fi'li wa tarki 'ala sawa'. Mubah itu kan
ngelakoni karo orang lakoni pada. Mengamalkan dengan tidak itu kan sama. Lakin akan tetapi idza nawa bi aklihil quwa, jika niat dengan makannya itu diniati al quwa, semangat atau kuat untuk ibadah, lahu maqad nawa, maka bagi dia pahala apa yang dia niati. Jadi perkara mubah bisa ada kandungan nilai ibadah jika apa? Ya, itulah fungsinya niat at-tamyiz bainal adah wal ibadah. Membedakan antara pekerjaan biasa dengan ibadah. At-tamyiz baina maratibil ibadah. Puasa sunat dengan puasa wajib yang bedain apa ya? Ini niatnya. Mau pada bae sahur karo bukanya. Bisa jadi puasa sunnah sahur sama bukanya lebih enak lauknya. Tapi kan yang bedakan apa? Yang bedakan niatnya. Kapan niatnya qadha jadi qadha, kapan niatnya sunnah jadi apa? Sunnah fi ghairi Ramadan. Ini bukan bahas Ramadan. Kalau Ramadan memang tidak nerima kecuali puasa apa? Puasa Ramadan. Jelas? Yang keempat, makruh. Makruh al-ghuslu bil inghimas lis-shaim. Mandi dengan cara al-inghimas, menyelam. Kungkum, ari bahasa kenane kungkum. Menyelam. Lis-shaim khusus untuk orang yang berpuasa. Kalau tidak puasa bebas. Ya, kalau tidak puasa bebas. Malah kalau bisa antunari nggak kamar mandi loro mau harus jauh dewa. Siji kamar mandi sing pakai mendubur, jadi bangun pakat. Siji pakai ngisor, anak tundagane. Jadi bikin kamar mandinya segini nih. Ya, nanti setengahnya itu kayak kolam renang ke bawah. Ada tundagane. Jadi kalau gugup ini ada tamu belum adus, slup, ngono sok pakai anduk langsung itu. Kalau pakai baju keringetan tinggal ke situ nggak bisa tidur ke situ. Ya, mau hoyal kayak di pantai, tinggal temboknya kasih kayak di pantai-pantai terus pakai ini apa namanya yang itu ban gitu ya, salah kayak Titanic kok. Ya. Di Hadramut itu ada kamar mandi namanya Jabiyah. Tahu Jabiyah? Nanti di kitab Fathul Mu'in itu ada keterangan masalah Jabiyah. Jabiyah itu kamar mandi yang begitu, cuma nggak sebesar yang tadi saya gambarkan. Jadi orang-orang mandinya situ. Setiap 3 hari atau 4 hari itu dikuras nanti. Ya, biasanya kalau habis Jabiyah itu dikuras, nanti saya duduk. Soalnya kayak Habib Umar bin Hafid itu kadang mandinya di Jabiyah. Nanti saya nunggu Habib siapa, itu Habib Umar yang alim-alim itu, saya tungguin. Kalau habis dikuras, nanti ada Habib Umar masuk gitu di Masjidul Qaum, Masjid Pahlawi itu. Nanti habis beliau munggah rebutan no. Aku wis ngantri disit, ngarep liyane oleh berkaya aku kabeh karo Habib Umar. Liyane. Anak-anak Indonesia enak. Saya kalau puasa siang-siang di sana jam 2 itu lagi ngorong-ngorong ya. Di sini aja jam 2 Masya Allah, apalagi di Hadramaut. Itu saya habis taklim sama Habib Salim, taklimnya habis zuhur sana. Habis jam 1:30 lah. Itu jam 2 saya ke masjid, namanya Masjid Al-Idrus. Itu Jabiyahnya paling bersih. Airnya itu dingin banget, enak. Ya nggak tahu kasih batu es apa gimana, saya nggak tahu. Saya berendam di situ sampai jam 3. Seger. Makruh sih tapi seger. Jadi puasanya jadi kuat. Soalnya kalau udah mau jam 5 sore sana puasa, ya Allah, kayak udah rasanya mau pingsan. Kalau jam 7, jam apa?
jam 5 sore itu mau pingsan rasanya itu. Karena itu sih cuacanya itu panas banget. Jadi kalau lihat semangka itu kayak lihat makanan dari surga gitu, seolah-olah turun. Tambah ngorong itu. Makruh ya untuk orang yang berpuasa. Kenapa makruh? Sekalipun mandinya wajib ya, tetap makruh. Walau kanal ghuslu wajiban. Sekalipun mandinya wajib. Kenapa kok makruh? Karena ini apa namanya? Tasyarrubul masam. Pori-pori itu menyerap air. Jadi, Antuna ngerti nggak? Nih, botol nih. Kalau dikasih air dingin nanti dia ngembun nggak keluar. Nah, kita juga kalau bagian luarnya dikasih air, terus adem banyak. Jerone kan di atas, di dalam kulitnya itu, apalagi berendamnya air es. Berendam air es atau air sirup marjan gitu ya. Nah, itu dari dalamnya, itu di dalamnya itu keluar embun, itu yang bikin akhirnya kayak orang minum itu nanti rasanya. Coba kan Antuna puasa, karena talene es batu kan. Mon jerone kerasane kayak banyu ngono, kan enak ya. Aja praktek ngono tapi ya. Gitu. Kemudian haramun ma'asihah. Haram tapi sah. Haram sah. Ana haram sing ora sah. Idza kana bima'in maghsub. Kalau mandinya pakai air dapat gosok. Ya. Tahu kan dapat gosok? Masuk ke kamar mandi orang nggak permisi adus ngono. Akhirnya oleh nyolong apa ini? Tuh. Mandinya sah. Mandi junub atau mandi Jumat atau pahala oleh menghilangkan hadas itu. Tapi gara-gara airnya nyolong haram. Kayak wong haji duit oleh nyolong, oleh korupsi. Duit dapat korupsi buat hajinya sah nggak? Hajinya sah. Tapi kan tidak boleh. Haram ma'asihah gitu. Jadi orang kabeh sing haram ge ora sah loh. Mana haram sing sah ya. Paham? Karena keharamannya itu li amrin kharij. Perkara di luar apa namanya? Hukum syarat mandi, syarat dan rukunnya mandi keluar dari jelas, paham? Terungu kan? Dengar kan suaranya? Haram tidak sah idza kanat haidhon bi niyati ta'abbud. Kalau mandinya orang yang menstruasi dengan niat ibadah. Ya, mandi Jumat, mandi apa? Enggak boleh. Kecuali ada kecualinya tuh. Kecuali mandi ihram, ghusli nusukin, wa'idin, wa ghairihima, seperti mandi hari raya, ya. Terus mandi apa lagi? Mandi hudur masyairil haram, ya. Mau wukuf, sunnah mandi mau ini, itu nggak apa-apa, walaupun niat ibadah. Ya. Tapi kalau mandi Jumat enggak, karena mandi Jumat itu bukan untuk menghormati hari. Mandi Jumat itu untuk orang yang mau berangkat Jumat. Untuk orang yang tidak mau berangkat Jumat tidak disunahkan mandi. Mau mandi boleh, tapi tidak sunnah. Khusus untuk orang yang mau berangkat Jumat. Tapi kalau hari raya, itu mandinya itu untuk menghormati hari. Sehingga mau itu
anak kecil, mau itu perempuan, bahkan wong edan dadusi, sunnah dadusi. Badah setahun sisan apa? Mana yo di talene cemprot pakai apa namanya? Blangwir. Langsung sekali bersih langsung. Makanya akhirat langsung ya. Blangwir sih. Nggak bisa nafas loh. Jelas ini? Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan apa? Mandi. Sitatun, itu yang tadi itu. Wahiyya qismani, yang 6 ini dibagi menjadi 2. Ma yakhtassu bin nisa, ada yang khusus untuk perempuan. Salasah, yaitu 3. Al-haid wan nifas wal wiladah. Menstruasi, nifas, dan melahirkan. Ini laki-laki nggak ada sama sekali. Nggak ada bagian itu sama sekali. Ma yashtarik fihi rijal wan nisa, yang bareng-bareng itu ada 3. Al-jima', hubungan intim. Wa khurujul mani, keluarnya sperma. Wal maut, mati. Bisa kabeh oke. Wadon lanang mati yo, bisa. Sekarang syarahnya. Syarah dari 6 itu. Syarhu mujibatil ghusli. Syarah yang mewajibkan mandi. 1 dibahas al-jima' dulu. Yang mayasyarik fihi rijal wan nisa. 1 ilajul hasyafah fil farj. Itu hubungan intim al-jima'. Memasukkan al-hasyafah fil farj. Nanti ada apa itu hasyafah? Ilaj ay idkhal. Ilaj ay tegese ilaj. Maknanya ilaj itu idkhal, memasukkan. Al-hasyafah ra'sud dzakari. Ya, kepala kemaluan laki-laki. Itu namanya hasyafah. Sudah itu udah istilah udah hasyafah. Wa tusamma al-kamrah, dinamakan kamrah. Ya. Namanya kamrah. Dhabitul farji, tolak ukur farji. Apa itu yang dinamakan farji? Apa kemaluannya perempuan? Belum tentu. Kullu ma yusamma farjan, segala sesuatu yang dinamakan lobang. Sawaun akana kubulan am duburan, baik lobang depan atau lobang belakang. Min adamiyin au ghairi, manusia atau bukan manusia. Ana wong wala'iyadzubillah merkosa wedhus, wajib adus wong. Ayam, manuk orang mungkin. Ya. Wajib adus wong, wajib. Atau hubungan intim wala'iyadzubillah lewat jalan belakang. Tetap. Jadi itu kaum Sodom wajib adus. Ya, otaknya orang waras. Iya. Hayyin au mayyit, baik itu hidup atau mati. Merkosa mayyit, waliyadzubillah, wajib adus. Ya. Yang jelas ini pembahasan kemaluan baik depan atau belakang. Are cangkem, lubang-lubang lain, telinga enggak ada. Udah mewajibkan mandi. Jelas ya.
Cuma hari kayak mau wedhus kan wedhus ora wajib adus so. Sing wajib adus wonge, sing waras so, sing duwe akal. Wedhus adus. Ana sih wedhus adus haripan korban kayak hari desa kan biasanya adus ya. Tapi kan itu adus junub kowe. Karena ihtiram aja ini mau buat ibadah, mau dipersembahkan. Korban kan persembahan untuk Allah. Jadi akhirnya dadusi kudu mau mas kayak petok. Maksudnya. Jelas. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh Safwatiz Zubat, mujibuhul mani hina yakhruju, yang mewajibkan mandi adalah al-mani hina yakhruju, sperma ketika keluar, wal mautu mati, wal kamratu haitsu tulaju, kamroh jika dimasukkan, farjan ke dalam farji, walau maitan walaupun mayit, bila i'adah tanpa i'adah, tanpa mengulangi mandinya si mayit. Karena sing wajib adus apa? Wal haidu wan nifasu wal wiladah, menstruasi, nifas dan wiladah. Coba tak deleng sarah ya. Sobat ya. Nadom keberapa itu? Ora apa le antuna. Yang kalau berkian tuh nama Zubat. Nah, habis ini selesai ini. Insya Allah selesai panjang umur lah ya. Setahun ini hatam. Insya Allah. Sebentar. Babul ghusli. Bila i'adah li ghuslil mayyit, tanpa mengulangi mandi. Jadi hadasnya mayit itu mayit itu kalau sudah diwudukan dan sudah dimandikan itu kalau menyentuh tidak batal hadasnya. Ada sih sebagian ulama yang mengatakan diulangi. Cuma kalau pendapat itu nanti menyulitkan nanti. Karena ini siapa namanya? Di Mac batal, mana senengane nge-Mac batal. Ulang-ulang terus loh. Ya, mau lembab loh mayit. Li ghuslil mayyit linqita'i taklifi. Karena sudah enggak mukallaf lagi, ada apa dimandikan terus. Lah terus kenapa wajib dimandikan? Wa innama wajaba ghusluhu bil mauti tangdzifan wa ikraman. Hanya sekedar membersihkan dan menghormati, karena si mati uang itu hewan, maka diadusi. Cuma itu pandangannya. Ilah. Ya, jelas ya. Kalau haid sudah ada ayatnya, hadisnya fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu kemudian annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah, anaknya. Fatimah ini anaknya, ada perempuan namanya Fatimah mengadu kepada Rasulullah lewat Fatimah binti Abi Hubeish, idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Kalau datang menstruasi maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah selesai, faghsili an kiddam wa sholli, maka mandilah, cucilah itu darahnya, wa sholli, dan salat. Nah, itu. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya sperma. Fal maniyu la yujibul ghusla illa idza baras. Sperma
tidak mewajibkan mandi kecuali jika nampak. Artinya kalau tidak nampak enggak. Pinteran ya, singannya di dalam mana? Allah sekarang kalah. Singa yang kemarin beli takarannya di sini. Datang, Ustaz kemarin. Semalam. Falmani la yujibul ghuslah. Sperma tidak mewajibkan mandi kecuali jika nampak. Artinya keluar. Ay kharaj. Maksudnya kharaj ay infasala ila dhahir, ay di ay lagi. Ay al kharaj dikasih ay lagi. Ay infasala ila dhahiril hasyafa. Terlepas dari dhahirnya hasyafa. Ay au dhahiri farjil bikir. Kalau perawan berarti sampai keluar di bagian luar kemaluan perawan. Au ila mahalil istinja, atau mahalil istinja di mahalul istinja, tempat yang wajib dibasuh ketika istinja. Wa huwa ma yadhhar 'inda julusiha 'ala qadamaiha, yaitu yang nampak ketika dia jongkok. Al julus 'alal qadamain itu namanya jongkok. 'Inda julusiha 'ala qadamaiha itu jongkok. Jadi nggak harus sampai keluar. Itu kalau apa? Janda. Kalau laki-laki nggak ada bedanya, sudah sama bujang pada basi modelnya. Jelas? Walau baqiyal maniyyu fi ghasabati dzakar. Kalau si sperma ini baqiya, menetap di dalam. Fi ghasabati dzakar, menetap di mana? Di dalam ghasabati dzakar, batang kemaluan laki-laki. Fala yajibul ghuslah, maka tidak wajib. Fala yajibul ghuslu, maka tidak wajib mandi. Ya, tertahan atau apa namanya? Dia tertahan. Baik itu sengaja atau tidak disengaja, masih di itu tidak wajib mandi. Nanti kalau dia keluar bersamaan dengan air kencing mungkin wajib mandi. Gitu, bahkan belum dihukumi balik itu. Nanti kalau sudah dorong pakai air seni, itu baru nanti wajib mandi dan dihukumi balik. Kalau memang itu pertama kali. Jelas? Nah sekarang tolak ukur sperma yang mewajibkan mandi. Perhatikan. Dhabitul maniyul ladzi yujibul ghusla ithnani. 2. Tolak ukurnya yang mewajibkan mandi ada 2. 1, an yakuna maniyya syakhsi nafsih. Spermanya dirinya sendiri, bukan spermanya orang lain. Fala yajibul ghuslu, tidak wajib mandi idza kharaja minhu maniyyu ghairi, jika keluar spermanya orang lain. Jika keluar spermanya orang lain tidak wajib mandi. Walakin yang gudul wudu, tapi membatalkan wudu. Ya, membatalkan apa? Wudu. Gimana gambarannya, ayo? Nih, saya gambarkan ya. Nanti baru antuna baca. Ada perempuan tidur, suami istri nih. Perempuan tidur. Mungkin saking capeknya ya, atau habis minum obat tidur. Pepar ya. Orang ini ngapa-apa. Suaminya datang hubungan tanpa disadari oleh si istri. Artinya si istri ndak punya syahwat. Berarti yang punya syahwat hanya laki-laki sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya si istri. Bangun dia. Wajib mandi nggak?
wajib mandi ya si istri karena ada jima sih, walaupun nggak sengaja. Suaminya bilang, kamu tadi saya hubungan sama kamu, cuma kamu nggak sadar, ya akan makan durian rupanya ya mungkin ya kan. Mandi dia, wajib mandi karena dikabari gitu, wajib mandi. Nah, selesai mandi, berarti sudah selesai mandinya, mandi wajibnya karena sababnya berarti jima sih, bukan keluar sperma. Berarti sabab pertama, bukan sabab kedua. Setelah mandi, ternyata spermanya si laki keluar. Loh, ada sperma keluar. Bukan spermanya diri sendiri, spermanya orang lain, suaminya. Wajib mandi? Tidak wajib mandi lagi. Beda kalau spermanya sendiri belum tuntas. Makanya laki-laki kalau keluar sperma, dianjurkan kalau sebelum mandi, buang air kecil. Supaya sperma yang tertinggal di selang kemaluannya, itu didorong oleh air seni. So, kalau nggak kencing dulu, dia mandi, setelah kencing keluar lagi, sisanya wajib mandi lagi. Karena mandinya sendiri. Kalau perempuan yang begitu tadi, nggak wajib mandi. Kenapa? Mandinya orang lain. Beda kalau si perempuan ini juga mengeluarkan sperma. Keluar, bisa jadi campuran. Wajib mandi. Ini perlu dipahami benar-benar loh ya, ini ya. Ngerti paham kan maksudnya? Itu contoh aja tidur. Nah, tidur juga sama. Kalau dia memang nggak ngerasa mengeluarkan sperma ya, kalau mandi terus nggak wajib mandi. Nggak wajib mandi lagi. Cuma wudhu aja. Bersihkan wudhu. Perhatikan nomor 1, bawah. Falau jama'a ar-rajul zaujatahu. Jika seorang laki-laki menjima istrinya, walam taqdi watraha, dan si istri tidak bahasa kanannya, tidak memenuhi hasratnya dirinya sendiri, bi an kanat naimah, sedang tidur, au mukroha, atau dipaksa, perkosa, mukroha itu. Tsumma salat, kemudian dia wajib mandi dia. Fa kharaja minha maniyyu zawjiha, dan keluar dari kemaluannya, dari dirinya, sperma suaminya. Fala yajibu 'alaiha al-ghuslu marratan ukhra. Tidak wajib baginya mandi sekali lagi. Walakin yantaqidu wudu'uha. Akan tetapi batal wudu'nya. Bi khilaf, lain halnya ma idza ghatat watraha. Jika si perempuan ini mengeluarkan hasratnya, mencapai hasratnya, fa yajibu 'alaiha al-ghuslu, maka wajib bagi dia mandi maratan ukhra, karena kemungkinan yang keluar adalah spermanya diri sendiri. Jelas Hulfi, siapa Askia? Yang kedua, an yakun al-khariju minhu awwala marrah. Yang keluar, sperma yang keluar itu sperma pertama. Kalau sperma kedua enggak. Tahu maksudnya sperma kedua? Baca. Fala yajibul ghuslu idza adkhalahu thumma kharaja minhu marratan tsaniyah. Tidak wajib mandi jika ada orang keluar sperma dilepokna maning spermane metu maning, ora wajib. Ayo untuk anake ora usah ki. Oke, intinya gue ini buat dobit sih ya. Barangkali ada seperti itu. Karena ada istilah istidkhalul mani sih. Kalau bisa lihat kan ada istidkhalul mani. Walakin yang gudul wudu, tapi membatalkan apa? Jelas? Paham? Antuna doyan tape doyan ya. Nanti ada tape dari Bandung, digoreng enak, dipangan enak, tapi jangan perut kosong. Perutnya jangan kosong hari mangan tape. Oh kayak sih perih.
laka laka solore, ora akeh solore. Kan paling jelek sih mangan tape akeh solor. Ngerti solor? Kabel-kabel kayak loh sing akeh kayak serat-serat loh. Nggak enak kalau itu tahu. Itu tape pasar. Jelas? Paham? Insyaallah. Al-farqu bainal maniyyi wal madhi wal wadi, antara tiga ini. Ana mani, ana madhi, ana wadi. Apa itu mani? Ma'un abyad, air putih. Yatadaffaq muncrat. Ini saya pakai bahasa yang gampang dipahami ya. Bukan langsung dapat peringatan dari apa namanya? TikTok. Pembatasan usia. Ini pembahasannya ini sih. Bisa ya gitu ya. Pembatasan usia. Bahasannya rada porno sih ya. Bisa gitu ya. Oh, omongan tok langsung ya. Dapat peringatannya loh. Pornografi. Peringatan pornografi. Lah ngaji pornografi itu sampean TikTok. Al-maniyu ma'un abyad, air putih, yatadafaq muncrat hala khuruji, saat keluarnya. Wa yakhruju, dan keluar bisyahwatin, dengan syahwat. Wa yaqubu khurujahu futurun, dan disudahi keluarnya dengan futur. Futur itu lemes. Ya, lemes. Lemes. Al-madhyu ma'un abyad, sama air putih, raqiq ya. Apa raqiq artinya? Orang ghalidh ya. Kalau sperma kan menggumpal ya. Kalau madhi itu enggak menggumpal. Raqiq itu masa darahnya tipis. Hah? Ya, ndak menggumpal, kebalikannya menggumpal. Lazij lengket, kalau sperma itu nggak lengket. Kalau madhi itu lengket. Ya. Yakhruju 'inda thawrani syahwah. Dia keluarnya ketika bangkitnya syahwat. Tapi bila syahwatin kamilah, bukan syahwat sempurna. Jadi masih permulaan syahwat itu. Nah, ini hukumnya apa? Najis nanti ada hukumnya masing-masing, ada hukum. Masih panjang ini. Nah, ini kalau keluar dari perempuan namanya bukan madhi, tapi wa idza kharaja minal mar'ah yusamma qadha. Kalau keluar dari perempuan namanya qadha. Istilah qadha itu madhi. Paham? Al-wadyu, wadi, ma'un abyad thakhin, kadir, air, kalau madhi itu lebih dikatakan bukan abyad ya, tapi bening ya, bening rada butek. Kalau wadi itu ma'un abyad, air putih, sakhin itu buket. Karena kalau bikin syahi, teh atau kopi, terus buket karena sakhin. Jadi buket, kental, itu namanya sakhin ya. Gadir, keruh. Warnanya itu lebih keruh daripada sperma. Yakhruju ba'dal baul,
keluar biasanya setelah buang air kecil, au 'inda hamli syai'in tsaqil, atau karena mengangkat beban berat. Nah, itu keluar. Capek itu sama itu. Ya. Kusul mana itu. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Al-hukmu 'inda khuruji ahadiha. Teman-teman. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha